Tuhan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Percaya kepadamu ya Tuhan, dan akan terus percaya. Oleh karenanya tolonglah setiap kami di tengah-tengah goncangan dan serangan terhadap kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menguatkan, menghibur, menuntun kami. Kami juga bersyukur untuk kami semua boleh hadir di dalam ibadah ini, sekalipun ada beberapa keluarga yang tidak bisa hadir. Kami berharap terlayani melalui YouTube yang ada, dan kami juga berharap tidak hanya sidang jemaat-Mu yang diberkati, tetapi setiap yang melihat, setiap yang mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui YouTube.
Biarlah ya Tuhan Yesus, gereja kami di tempat ini boleh memberkati banyak orang. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tolong juga setiap kami, supaya kami mengerti, kami konsentrasi penuh terhadap firman Tuhan, sehingga kehadiran kami menjadi tidak sia-sia, dan Tuhan Yesus disenangkan melalui sikap kami, kesungguhan kami di dalam menyimak firman Tuhan, selain dengan pujian dan doa-doa yang kami langsungkan di dalam ibadah hari ini, dan juga ibadah-ibadah sebelumnya, serta ibadah yang akan datang. Karenanya hamba menyerahkan diri hamba sidang jemaat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kepada kita untuk melihat firman Tuhan diambil dari Yohanes pasalnya yang keempat, Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayat 42. Yohanes 14 ayat pasal 4, maksud saya, ini udah salah lagi, ayat 1 sampai 42. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, dan kita akan baca di ayatnya 27 saja hingga ayatnya yang ke-42. Nanti sidang jemaat bisa membaca secara keseluruhan. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, kita baca ayat 27 hingga ayat 42. Mari kita membaca dengan bergantian. Di ayat 27 atau ayat yang ganjil saya yang membaca, sidang jemaat ayat yang genap. Demikian seterusnya hingga tuntas pembacaan kita ini. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan supaya lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi dia berkata kepada mereka, "Kalau ada makanan yang tidak akan makan." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka
Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini kita melihat bagaimana perjalanan seorang perempuan Samaria. Yang saya mau katakan dari bacaan ini pasti cantik. Dan dia pandai berteman, bergaul dengan banyak orang. Tetapi dia punya kehidupan yang kurang baik, terutama dalam berkeluarga. Karena kecantikannya bisa jadi orang lain yang menggoda dia. Tetapi saya punya pemikiran, karena kecantikannya ditambah juga mungkin kemampuannya untuk menggoda orang, sehingga keberadaannya itu dikenal kurang baik oleh masyarakat, sehingga untuk mendapatkan air dari sumur Yakub, dia tidak mengambil di pagi hari atau mengambil di sore hari, karena pagi hari atau sore hari sudah pasti banyak ketemu orang, dan bisa jadi juga jadi bahan perbicaraan atau perbincangan orang gitu. Bukan air yang didapat tapi sakit hati. Kira-kira begitu gambarannya sidang jemaat. Sehingga dia memilih siang hari jam 12. Dan memang perempuan ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Berawal dari mau menimba air, Tuhan Yesus masuk dalam konteks keperluannya untuk dia juga mendapatkan air, minta dicedokkan begitu ya. Dan perempuan ini menanya, bagaimana mungkin, karena sumur Yakub itu begitu dalam, sementara Tuhan Yesus sendiri tidak ada alat menimbanya. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus katakan kepadanya, dia minta air itu. Tapi perbincangan yang lebih menarik lagi, Tuhan Yesus katakan, air yang ada di sumur Yakub itu akan membuat haus lagi. Tetapi air yang dia berikan kepada perempuan itu, dia akan menemukan kelegaan. Singkat cerita, terjadi perbincangan lebih jauh. Dan perempuan ini mengakui bahwa laki-laki yang bersama dengan dia itu bukan suaminya. Ternyata tidak menikah secara baik-baik, sidang jemaat. Tidak menikah secara resmi, tidak melakukan sebagaimana yang orang lain lakukan secara wajar. Dan terjadilah dialog lebih lanjut, ini pengantarnya sidang jemaat, tentang Mesias. Dan Yesus mengatakan, akulah Mesias itu. Dan perempuan ini berubah sidang jemaat. Dia percaya, dia menemukan jati dirinya karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami perjumpaan yang dalam dan dia akhirnya menerima keselamatan itu tidak untuk dia nikmati sendiri, tetapi dia bagikan kepada orang lain dengan ceritanya, dengan perkataan-perkataannya, sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Nah, karenanya pada kesempatan ini sidang jemaat, saya mengajak kepada kita untuk belajar dari perempuan Samaria ini. Dari kondisi keberadaan hidup, etika atau moral atau agama begitu, sekalipun dia memiliki pemahaman tentang agama,
tapi rupanya belum memiliki perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia menemukan kelegaan hidup, dan akhirnya melalui pengalaman hidupnya itulah dia berbagi cerita kepada orang lain. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, sebaiknya juga berkaca atau belajar dari perempuan Samaria ini. Yang pertama, kalau kita melihat, memperhatikan di ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 itu. Saya akan bacakan untuk kita sidang jemaat. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jujur terhadap keberadaan dirinya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jujur terhadap keberadaan diri di hadapan orang, lebih-lebih di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita sudah jujur apa adanya tentang keberadaan kita kepada Tuhan, maka kita pun akan memiliki kejujuran kepada orang lain. Bicara tentang apa? Kejujuran di sini. Kelemahan. Hal-hal yang tidak pantas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang sudah memiliki pemahaman agama yang luar biasa, sama seperti perempuan ini. Dia bicara tentang teologi, ya, sidang jemaat. Dia paham bahwa sumur Yakub itu adalah sumur yang diberikan kepada anaknya dan keturunannya, akhirnya menikmati hingga sampai ke perempuan Kanaan ini. Ternyata masih bersaudara mereka ini, antara orang Israel dengan orang Kanaan, melihat silsilah leluhur mereka. Dan kita melihat di sini, dia tahu dengan pasti ada janji keberadaan kehadiran Mesias, sidang jemaat. Tetapi dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sidang jemaat. Tapi dia jujur. Dia jujur dengan kelemahan-kelemahannya. Dia jujur dengan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Banyak orang yang masih bersembunyi atau menyembunyikan jati dirinya, keberadaan dirinya, ya, kepada Tuhan dan kepada sesama. Dia belum bertobat ini sidang jemaat. Dia belum mengenal Tuhan. Tetapi dia mau jujur, dia mengatakan kelemahannya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa dia punya masalah di dalam keluarga, sidang jemaat. Dia tidak benar menjalani kehidupan rumah tangga. Berapa banyak orang di gereja sih di gereja, tapi belum pernah mengatakan, mengakui sejujurnya di hadapan Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita harus akui di hadapan Tuhan. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan, khususnya yang belum bertobat sungguh-sungguh, yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebentar lagi akan saya bahas. Tapi langkah awal ini penting, kita mengoreksi diri sejauh mana kehidupan kita, etika kita, moral kita.
di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama sidang jemaat. Jangan sampai kekurangan kita, kelemahan kita, dosa kita dianggap sesuatu hal yang biasa. Karena banyak orang melakukannya. Banyak orang di sekitar kita juga melakukan hal yang serupa. Jadi wajar, pantas, dianggap hal yang biasa. Inilah deklarasi moral atau etika. Atau saya mau katakan juga boleh disebut adat istiadat. Tentang keberadatan. Perempuan ini mengakuinya. Dia jujur. Jujur di hadapan Tuhan. Dan saya meyakini setelah itu dia tidak mengulanginya lagi, Bapak Ibu. Dia pasti menikah secara resmi, secara baik-baik, tidak melanggar hukum masyarakat, tatanan masyarakat, maksud saya, maupun hukum agama. Di mana kita harus sadari bahwa hukum agama, nilai-nilai agama jauh lebih tinggi daripada yang lain-lain sidang jemaat. Sekalipun ada kesamaan. Yang jadi masalah adalah sudah tahu, udah melakukan, udah jadi pelaku, tidak jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Orang yang seperti ini tidak akan pernah bertobat sidang jemaat. Kalau tidak pernah bertobat, maka tidak akan terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Dia akan sama seperti orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita jujur terhadap keberadaan kita. Baik itu kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, hal-hal yang tidak pantas, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, keadilan atau sifat-sifat Tuhan, keadilan, kejujuran, ketulusan, hidup di dalam dosa. Memang ada orang yang mengatakan gereja itu adalah bengkel. Kalau ada bengkel motor, bengkel mobil, maka gereja adalah bengkel orang. Saya berharap gereja GKRI, jemaatnya, khusus Epifania, hamba-hamba Tuhan yang di sini, baik itu yang melayani setiap hari, dengan kata lain yang full di sini, maupun hamba Tuhan yang sekali-sekali khotbah di sini, majelis, kita semua, kita jujur di hadapan Tuhan. Amin. Supaya mengalami lompatan, mengalami kemajuan, mengalami rating yang lebih baik, yang lebih tinggi sidang jemaat. Supaya Tuhan disenangkan. Amin. Supaya orang lain melihat, oh si A, si B, si C, dia tidak lagi seperti yang dulu. Karena dia jujur di hadapan Tuhan. Dan dalam kejujuran itulah Tuhan di tengah-tengah kelemahannya akan bukan lagi mencoba, tapi akan dan terus berbuat, mengikis, menghilangkan, menghancurkan dosa yang melekat di dalam diri seseorang atau di dalam diri kita. Apa kelemahan Bapak Ibu sidang jemaat di sini? Yang tahu adalah Tuhan dan kita. Amin. Yang tahu adalah Tuhan kita, bisa jadi juga setan. Bisa jadi juga adalah orang yang sekitar kita, yang dekat dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jujur
terhadap keberadaan diri, sama seperti perempuan Kanaan. Jangan dipelihara, jangan ditutupi, tapi harus berani dibongkar oleh diri kita sendiri. Amin. Kita sendiri yang harus membongkar aib kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikannya, Tuhan yang bertindak. Yang kedua, kalau ini adalah yang pertama, yang kedua, kita perhatikan ayat 15 sampai 26. Mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Yesus Kristus, sidang jemaat. Perempuan Kanaan ini, dia melihat awalnya Yesus itu orang biasa. Dia melihat sama seperti orang lain melihat bahwa yang datang di sumur itu adalah orang biasa yang memang sedang mencari air. Apalagi di siang hari untuk minum, haus harus minum maksud saya. Tapi coba perhatikan di sana, Bapak Ibu, meningkat dari melihat orang biasa, lalu dia melihat sosok pribadi Yesus itu nabi, orang yang tidak biasa. Ada peningkatan berpikir, sidang jemaat. Tahap proses perjumpaan itu. Tapi endingnya di tengah-tengah pertemuan itu, dia baru mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di tengah-tengah keraguan awalnya, Yesus memproklamirkan bahwa yang berhadapan dengan dia itu adalah Mesias, yang diutus oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan itu sendiri, sidang jemaat. Jadi mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Yesus Kristus itu penting. Jangan pura-pura. Bukan juga ikut-ikutan, sidang jemaat, melainkan totalitas. Bapak Ibu, kita jumlah jemaat tidak banyak. Kalau gereja yang besar, yang banyak jumlahnya, memang sulit dideteksi. Dia itu ikut Tuhan, berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Siapapun boleh datang ke gereja, laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, boleh. Orang baik-baik, sampai orang penjahat sekalipun boleh masuk gereja. Gereja itu adalah gereja yang gereja yang terbuka, Bapak Ibu. Tapi siapa yang bisa memastikan orang itu sudah mengalami, benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Itu akan dilihat jejak rekamnya dan endingnya. Masih tetap percaya Tuhan atau tidak pada saat diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan kesusahan, diperhadapkan dengan janji-janji yang memang menjanjikan, sidang jemaat, secara manusia dan duniawi. Masih tetapkah dia percaya kepada Tuhan? Masih mengimanikah dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Masih adakah di dalam dirinya mengatakan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan baginya? Termasuk di tengah-tengah ancaman. Kalau orang itu belum mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan Yesus, pasti berubah, sidang jemaat. Dari memegang kepada Yesus menjadi melepaskan Yesus. Dan itu sudah banyak terjadi.
Saya berharap kita sekalian yang ada di sini tidak demikian. Amin. Terlalu mahal, tak ternilai. Kalau Bapak Ibu tetap berpegang kepada Yesus Kristus, karena perjumpaan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apapun yang diperhadapkan kepadanya, apapun yang ditawarkan kepadanya, apapun kesulitan hidup yang ditemuinya, dia akan tetap jalan terus. Amin. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Kalau ada penderitaan, tapi bagaimana penderitaan lalu ada janji-janji yang menjanjikan? Bisa jadi berubah lagunya. Saya mau iring Yesus, saya mau lepas Yesus. Masalah jodoh, masalah jabatan, masalah kekayaan, masalah kesehatan. Bapak Ibu, orang Kristen yang tidak pura-pura, orang Kristen yang tidak ikut-ikutan, tapi benar-benar mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Yesus Kristus, sekalipun sekali lagi badai menerpa, dia akan jalan terus. Amin. Dia akan pandang Yesus, tidak pandang siapa-siapa. Dia akan maju terus. Apapun yang terjadi, dia tetap beriman dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Saya berharap kita semua di sini benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena orang tua kita orang Kristen, bukan karena suku kita pada umumnya Kristen, bukan karena pernikahan kita pernikahan Kristen, bukan karena pergaulan kita karena pergaulan dengan banyak orang Kristen, bukan. Mendingan dari awal Bapak Ibu sidang jemaat tidak ke gereja, jauh lebih baik. Tidak usah melayani, jauh lebih baik. Mengapa ada pendeta? Mengapa ada doktor teologi? Mengapa ada majelis guru sekolah minggu, pembina remaja? Mengapa ada orang yang dikatakan sudah tahunan jadi orang Kristen, akhirnya meninggalkan imannya kepada Yesus? Jawabnya sederhana Bapak Ibu, karena dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sudah. Kok dia bisa begitu? Padahal sudah sarjana teologi, doktor teologi, dia sudah pendeta bertahun-tahun pelayanan, majelis gereja udah berapa periode, guru sekolah minggu, pembina remaja, karena dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tidak lahir baru. Gereja yang demikian, jika banyak yang tidak lahir baru, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tunggu waktu gereja itu kosong. Tunggu waktu gereja itu dijual sidang jemaat. Tunggu waktu catatan sejarah. Kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, sekali lagi dia akan maju terus.
Sekalipun bisa jadi dia tidak diperdulikan oleh saudara seiman. Sekalipun orang salah paham dengan dia. Saya berjumpa dengan satu orang ibu. Waduh, ibu ini seorang diri, menghidupi anak-anaknya. Anaknya banyak ditolong orang, Bapak Ibu. Disekolahkan orang, dikuliahkan orang, sehingga tidak ada satupun anaknya yang tidak sekolah, yang sudah tamat kuliah dan kerja. Datang ke gereja, saya tanya, ibu masih ke gereja? Masih aktif? Tidak. Kenapa tidak ke gereja? Percuma. Ke gereja jadi bahan omongan orang. Jadi dia tidak tahan mendengar omongan orang. Imannya bergantung kepada situasi kondisi. Lama-lama bisa menghilang ini. Dia tidak melihat bahwa anaknya itu adalah kasih karunia Tuhan. Sampai akhirnya dia bisa sekolah, Bapak Ibu. Jadi saya berharap kepada kita sekalian, kita tidak pernah akan mundur karena perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu kelas 1 SMA, Bapak Ibu. Cukup panjang, ditambah proses semasa sekolah teologi yang tidak mudah bagi saya, termasuk terjun di tengah-tengah pelayanan. Bapak Ibu, tidak mudah. Kalau melayani karena sarjana teologi, bukan karena perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin saya tidak akan mungkin eksis hingga hari ini di sini sidang jemaat. Ngalami kesulitan, ngalami kesusahan, ngalami perendahan, banyak hal yang dialami. Apakah tinggalkan pelayanan? Tidak. Apalagi mau meninggalkan Tuhan hingga hari ini, detik ini, Bapak Ibu. Semoga kita sama seperti para martir, Bapak Ibu. Zaman-zaman dulu, yang tetap mempertahankan imannya. Amin. Sampai nanti kita dibawa pakai ambulan, sampai nanti kita dibawa ke rumah duka, dari rumah duka ke kuburan, atau dikremasi sidang jemaat dengan lagu Moga Tuhan beserta kamu. Badai kehidupan luar biasa, tantangan iman luar biasa, tapi maju terus, pantang mundur. Baginya sangat-sangat tidaklah mudah menjalani kehidupan yang ada, tapi bagaimanapun Yesus yang paling bernilai, berharga di dalam dirinya. Ini penting, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita berharap anak-anak kita juga berjumpa dengan Tuhan. Amin. Jangan hanya kita orang tua, anak-anak juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apalagi ke depan, tantangan semakin sulit. Ini yang kedua. Yang ketiga sidang jemaat, mari kita lihat di ayat 28 sampai 30. Dilanjutkan di 39 itu.
Belajar dari perempuan Samaria, yang pertama jujur terhadap keberadaan dirinya, yang kedua mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Yesus Kristus. Ayat 28 sampai 30 dan ayat 39 memperkatakan kepada banyak orang tentang Yesus Kristus. Sidang jemaat, kita baca bersama-sama ayat 28 sampai 30. 1, 2, iya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat 39. 1, 2, iya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Mengatakan atau memperkatakan kepada banyak orang tentang Yesus Kristus. Tidak sekali, tetapi berkali-kali. Tidak satu orang, tetapi banyak orang. Titik awalnya adalah perjumpaan secara totalitas kepada Tuhan atau dengan Tuhan Yesus. Maka akan berani berkata-kata tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kekristenan yang sesungguhnya, jemaat Tuhan yang sesungguhnya, pengikut Kristus yang sesungguhnya, jemaat yang sudah lahir baru, yang saya sebut tadi perjumpaan secara totalitas dengan Tuhan Yesus, pasti bicara siapa Yesus itu kepada orang yang ditemui. Coba lihat di sini dari awal perjumpaan itu. Setelah perjumpaan itu terus seperti itu. Itulah perempuan Samaria ini. Samaria. Bapak Ibu, gimana dengan kita? Bisa banyak alasan. Saya nggak pandai bicara. Saya malu. Mau dari mana mulainya? Kesaksian Bapak Ibu. Dari pengalaman Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan, dan proses yang Bapak Ibu alami itu bisa dijadikan bahan cerita untuk menceritakan siapa Yesus itu. Saya belum tahu di antara kita berapa orang yang sudah kita temui dengan kita memperkatakan siapa Yesus. Jangan-jangan kita tidak pernah mengatakannya karena keraguan-raguan kita, atau karena ketakutan kita juga. Ada beberapa yang sudah diproses hukum karena terlalu berani. Ya, itu urusan mereka, Bapak Ibu. Kalau kita mau menggunakan secara halus, ya silakan. Karena tugas kita memberitakan, memperkatakan, Bapak Ibu. Kekristenan tanpa memperkatakan siapa Yesus itu bukan kekristenan yang benar. Bukan jemaat Tuhan yang benar. Bapak Ibu, saya sampai hari ini masih bertahan di sekolah Ramani dengan segala macam pergumulan, Bapak Ibu, dengan segala macam pertimbangan. Salah satunya juga itu adalah melihat anak-anak terus dan terus.
Sekolah itu adalah ladang penginjilan menurut saya yang paling efektif, supaya orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya orang itu dipulihkan, supaya orang itu menemukan jalan hidup yang benar, supaya dia bertanggung jawab kalau dia nanti menjadi seorang pekerja, kalau dia sebagai seorang pelayan, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab sesuai bidang profesinya. Karena ada firman Tuhan, ada Yesus dalam hidupnya. Dia akan menjadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Dia akan menjadi pemimpin yang baik. Karena ada Yesus di dalam dirinya. Tapi kembali dalam perjumpaan, kasus belakangan ini sesungguhnya memalukan orang kita. Saya tidak sebutkan kasus apa, tapi memalukan. Kenapa sampai ada seperti itu? Tapi ya sudahlah. Kalau mau melihat hidup orang berubah, dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Kalaupun dia tidak berubah, karena dia belum benar-benar mengalami Tuhan. Satu. Yang kedua, selain dia tidak mengalami Tuhan, hubungannya dengan Tuhan kurang baik. Dia tidak minta pimpinan Roh Kudus dalam dirinya, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah bersaksi, tidak pernah melayani. Ya pasti kacau hidupnya. Apalagi pergaulannya tidak sama-sama dengan sesama orang Kristen pengikut Tuhan yang imannya baik, yang menghidupi nilai-nilai kekristenan. Karena bergaul kepada sesama orang Kristen belum tentu juga baik. Karena tadi ada orang itu berjumpa dengan Tuhan, ada yang tidak. Karena kekristenan itu dianggap salah satu agama dari sekian agama di Indonesia. Bapak Ibu, saya berharap kepada kita, mari mulai kita berkata-kata, mengatakan, memperkatakan siapa Yesus itu sesungguhnya. Amin. Katakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni. Dan lain sebagainya, sidang jemaat. Jadi belajar dari perempuan Samaria yang ketiga ini memperkatakan maksud saya kepada banyak orang tentang Yesus Kristus. Terserah orang itu sudah punya agama atau belum. Terserah orang itu lebih tua dari kita atau tidak. Terserah orang itu berpendidikan, punya gelar dan jabatan atau tidak. Orang biasa atau di bawah sekalipun, Bapak Ibu, mereka memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Mereka memerlukan pegangan dalam hidup ini. Mereka memerlukan pengampunan dosa. Mereka memerlukan keselamatan. Mereka memerlukan pemulihan. Dan itu semua ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Yang lebih penting dan utama adalah mempersembahkan secara totalitas kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah itu terjadi di dalam sidang jemaatmu di tempat ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, hingga kami orang dewasa. Kami juga bersyukur untuk jalannya ibadah yang boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani. Sempurnakan pelayanan kami ya Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami mendatangkan hormat kepujian kepada Tuhan. Demikian juga kehadiran sidang jemaatmu
kami percaya tidaklah sia-sia, akan menumbuh kembangkan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus selain pengetahuan. Karenanya kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami. Tetaplah mereka di dalam lawatan Tuhan, kasih sayang Tuhan, sehingga kerinduan untuk beribadah di masa-masa yang akan datang juga boleh terjadi. Berkati sidang jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan yang ada. Kuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan kesulitan hidup. Berikan kesabaran untuk menanggung segala sesuatu dan terus berusaha bekerja. Apapun diusahakan, dikerjakan, dibuat Tuhanlah berhasil. Kami berdoa untuk Pak Yohanes yang ternyata ada mengalami tabrakan atau kecelakaan dan saat ini dalam perawatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya Pak Yohanes tidak sendirian. Ada Tuhan yang juga ambil bagian, yang bekerja dan memulihkannya. Kami berdoa untuk anak-anak dari sidang jemaat-Mu, mulai dari bayi, bahkan yang ada dalam kandungan, hingga yang sudah masuk TK, SD, dan juga para remaja pemuda. Ada anak daripada Pak Matius, ada anak yang dikandung oleh istri Pak Amin, dan kami berdoa berharap semua dalam keadaan baik, termasuk anak dari Pak Puji, anak-anak cucu-cucu dari sidang jemaat-Mu yang sekolah. Di tengah-tengah pergaulan yang ada, biarlah dibuat Tuhan berbeda. Dalam pengertian ada hikmat bijaksana untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mereka boleh memilih yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Berikan juga kepintaran bagi mereka untuk bersekolah ya Tuhan. Kami berdoa segala kebutuhan yang ada, untuk biaya-biaya yang ada, Tuhan yang cukupkan. Debbie besok sudah mulai ya Tuhan untuk ospek di sekolah tinggi administrasi negara. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari niat-niat orang jahat, jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak baik, mulai saat berangkat dari Wacung ini ke tempat di mana ia akan belajar, dan pulang dari sana kemari lagi, semua dalam keadaan baik. Untuk yang kuliah, ada Yapet, ada Bima, juga ada ponakan dari Pak Matius, Dwina. Tuhan tolong mereka supaya mereka dimampukan, disanggupkan menyelesaikan kuliah yang ada. Tolong Tuhan supaya mereka bisa tuntaskan dengan baik. Untuk yang berusia lanjut, ada Ibu Ros, ada Pak Canyang, termasuk Ibu Yekti. Campur tangan Tuhan ada atasnya. Untuk Pak Tony, kami terus memerlukan pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan pulihkan, pulihkan, dan pulihkan Tuhan. Jagai Pak Tony, jauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat di jalan dan dimanapun berada, dengan kondisinya yang ada saat ini. Juga seluruh sidang jemaat-Mu. Saat remaja pemuda mulai mengenal lawan jenis, dan bahkan mungkin ada yang sudah mulai berpacaran, biarlah juga mereka menjaga kekudusan hidup. Mereka tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, untuk tidak mencari yang tidak seimbang, untuk tidak mencari yang berbeda keyakinan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini
untuk kembali ke rumah masing-masing, bahkan untuk sepanjang minggu ke depan. Tuhan mohon menyertai kami dan keluarga kami, keluarga besar GKRI Epifania. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.